Hari ini kita ada di Museum Aceh. Ya, kita mau keliling-keliling museum. Nah, di sana museumnya. Nah itu lonceng Cakradonya merupakan hadiah dari Kekaisaran Cina untuk Kerajaan Aceh yang diperkirakan ada di abad 15, bos. Dahsyat ya. Nah, kita mau beli tiket masuk ke rumah Aceh, rumah tradisional, dan kita masuk ke ruang pamerannya. Nah, itu rumah Acehnya. Kita harus ke belakang yuk, dari luar. Nah, yuk kita cek yuk. Kita masuk ke dalam. Ini kita masuk nih. Nah, Bang Damai udah kasih tiket. Ini Pak, kan tiket satu bisa masuk lagi ke pameran kita. Kalau pameran ini kan masuk lagi di perbaiki. Oh, oke. Makasih ya Bang ya. Luar biasa. Laki mau baru. Abang. Oke. Ikan. Ini asik kan. Oh, bilang apa Bang? Bilang assalamualaikum dong. Nah, ayo kita lihat-lihat Bang. Nah ini Bang, ini topi yang dipakai sama raja ini, namanya kupiah mengetup. Cantik nggak? Kamu ini apa? Perhiasan. Cantik Bang. Saya suka ininya Mak, lihatnya. Ini Mak, kalau kita lihat. Ini pasti dari Cina ini. Kepalanya kepala apa Bang? Kepala ogre. Ada rupiah. Itu mata uang ya Mak? Coba mata uang apa itu? Orang Spanyol, kemudian Belanda, East India Company. Oh, oke. Terbuat dari perak. Nah, oh tuh. Ini apa Mak? Keranjang rotan. Waduh, kayaknya peninggalan Belanda itu ya Mak ya. Mungkin. Tapi keren banget. Saya nggak ingat semua ini dari dulu. Kain songket. Nah, ini kain songket bos. Waduh, lama kali, tua kali, itu pasti dahsyat banget tuh. Jadi sarung ya. Jadi kok kawan-kawan lihat, jadi itu panjangnya begini. Nah, ini ruang pertama. Mau lihat apa Dik? Coba adik mau lihat. Nah, kita mau lihat dari jendela. Apa Dik? Bisa lihat apa di luar? Tuh adik saya mau lihat kayak gitu dia. Ruang kedua. Nah, Mak, Bang Damai, ini ukirannya Bang. Wow, dahsyat bos, ini ukirannya cantik banget. Ya? Hah? Ini apa? Nah, ini pelaminan untuk orang-orang menikah. Nah, ini barang-barangnya barang-barang campuran ya. Barang-barang Melawan. Wah, ini yang paling terkenal Bang. Ya. Ini namanya rencong. Kenapa rencong itu sangat spesial Bang? Sehingga tahu nggak? Belanda untuk melawan orang-orang Aceh, mereka juga menggunakan rencong karena mereka tahu orang Aceh menggunakan rencong. Nah, ini kamar tidur. Kalau kita lihat, nah, jadi kalau tahu Bapak ingat ini kamar tidur ini biasanya yang kayak gini untuk pengantin, karena orang Aceh kalau yang baru menikah dia makanannya dibawa ke kamar untuk sekitar 1 bulan. Apa? Ya kan penyesuaian. Ya, ada antler. Oh, itu tanduk rusa. Kayak trofi. Yes.
Kita lihat ya. Mungkin hantu. Ini ruangan keduanya nih yang luar biasa dan cantik sekali. Nah, ukirannya cantik banget. Nah, kita masuk sini. Ini biasanya ruangan dapur gitu. Nah, kita lihat di sini dulu, Bang. Nah, ini biasanya bukan tempat tidur, Mak, tapi tempat duduk atau untuk istirahat sore gitu. Nah, ini biasanya ya seperti tadi digunakan untuk menyimpan padi, beras gitu. Karena nenek saya kan punya rumah kampung dulu, saya kecil ingat. Tapi ya nggak sebagus inilah ukirannya. Tapi konsepnya sama dan nggak sebesar ini. Ini besar banget. Pasti yang punya juga dulunya orang kaya banget. Nah, itu tikar untuk duduk loh, Mak. Jadi orang itu tempat duduknya. Jadi kalau ada tamu duduk di atas tikar itu. Ayo di sini. Ayo ke sini tuh. Abang di guide. Nah, ini guide-nya Bang Damai. Nah, ini ada guci-guci peninggalan saya kalau jatuh cinta saya. Nah, ini juga menarik karena lihat ini kuali-kuali yang terbuat dari tanah liat dan tembaga juga. Nah, ini memang sengaja untuk meletakkan makanan-makanan nih, Mak, dulunya. Kenapa untuk makanan? Karena supaya jangan dimakan semut atau dimakan tikus. Jadi digantung seperti ini tuh. Bapak ingat banget, Bapak dulu, Bang, nenek Bapak itu masaknya pakai kayak gini. Itu tanah dikerasin lalu masaknya pakai kayu. Luar biasa. Keren ya, Bang ya? Mengingatkan waktu Bapak kecil, Bang. Bapak lihat. Nah, itu bangku untuk duduknya. Suka kali saya sih. Betul lah, Bang Damai, kayak gitu. Sama nasi. Dan tahu nggak? Itu deh. Ini untuk kukur kelapa. Jadi orang duduk kukur kruk kruk kruk. Iya. Itu untuk goreng-goreng, Dek. Coba kamu. Coba goreng-goreng. Krik 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 krik. Mantap, Dek. Jadi kita lihatlah. Ini cantik banget. Ya. Nah, kita mau melihat tempat yang satu lagi, dan kan atapnya itu dari pelepah rumbia ya. Jadi cukup dingin. Walaupun panas, tapi saya percaya waktu itu lebih dingin lah cuaca. Nah, kita turun ya. Nah, motifnya cantik banget, Bos. Dan biasanya ada guide. Ada sekolah. Kak, makasih ya, Kak ya. Oke. Bang, kita tengok museum satu lagi ya. Makasih, Kak. Assalamualaikum. Ayo. Makasih ya, Bang ya. Nah, setelah masuk ke rumah Aceh, kita masuk ke salah satu gedung yang merupakan pameran tetap di Museum Aceh ini. Dahsyat. Wah, cantik banget kan? Enak banget sini, dingin. Dek, kasih kakak, kasih tante tuh, Nak. Kita lihat nanti, kita mau lihat. Waduh. Maaf ya, Kak. Oke. Dari sebelah kiri naik ke lantai 4, turunnya tangga sebelah. Makasih ya, Kak ya. Tuh, mantap. Informasinya jelas. Jadi memang naiknya dari sini, Bang, sampai ke atas. Nah, kamu mau lihat apa, Bang? Ada sapi 2 kepala. Ini binatang-binatang yang ada di Aceh. Nah, kita senang banget ini ya. Ada lukisan yang bagus sekali, Bos. Itu saya pikir cantik banget lukisannya. Siapa yang lukis, Mak? Buddhist sketch in English. Jadi ini ada orang Inggris explorer
1637. Ini dia sketsa dulu, baru ada virus. Oh, lukis. Oh, jadi dasarnya itu sketsa dari orang Inggris ya? Tahun berapa, Mak? 1637. Wah. Wih, Abang Damai dia tertarik dengan tombak-tombak itu. Nah, ini sejarah Aceh ya semuanya sampai terakhir. Ada yang misalnya Sultan Alaidin riwayat Syah Syahid Al-Mukamal. Nah, dia di zaman dialah punya mata uang ya. Nah, ini yang paling terkenal mungkin kawan-kawan di Indonesia tahu, ini Iskandar Muda nih, yang dianggap adalah masa keemasan Kesultanan Aceh. Ya. Nah, ya sebentar ya Bang. Nah, yang lain yang menarik adalah ada dua ya ratu yang memimpin Aceh. Yang pertama Safiatuddin nih, dan Sultanah Kamalat Shah. Nah, jadi kawan-kawan jangan lupa bahwasannya emansipasi itu udah dimulai ratusan tahun yang lalu. Ini setempel kerajaan itu namanya cap sikurengnya. Apa setempel? Jadi itu merupakan stempel kerajaan. Cap sikureng. Ini weapon. Iya. Dan mata uang dirham. Nah, kerajaan Aceh menggunakan mata uang dirham pada waktu itu. Ayo Bapak, saya Apa Dek? Itu apa Dek? Coba. Itu aksesoris emas. Jadi atau itu ini. oh, kalau yang itu namanya siwah, pisau itu. Saya kira lantai yang pertama itu bicara tentang kesultanan dan sejarah Aceh. Nah, ini bicara tentang perang Aceh Belanda ya. Jadi lukisannya luar biasa tapi nggak ada informasi. Dan yang menarik adalah ini Bang, ini asli Bang. Saya tahu. Tuh, asli banget. Kamu tahu nggak Bang, kenapa rencong itu gagangnya seperti itu? Saya nggak tahu. Karena waktu dia melawan Belanda, dia tusuk untuk membunuh Belanda, darahnya kemana-mana, sehingga dengan gagang yang seperti itu tangannya tidak licin. Kayak gitu. Ini adalah ini yang menarik. Dia adalah Mayor Jenderal John Harman Rudolph Kochler ya. Dia Panglima Belanda pertama sekali datang ke Aceh. Dan penyerangan pertama ketika dia menyerang Belanda pertama kali sampai dia ke Masjid Raya, menguasai Masjid Raya. Ketika dia sedang berkeliling, dia ditembak mati di depan. Jadi pertama kali panglimanya langsung, mereka pikir sudah menang, tapi akhirnya dia terbunuh di sana. Bukan, ini Bang. Apa? Ini adalah, coba Bapak kasih dari sini. Ini kepercayaan orang-orang Aceh pada saat mereka berperang, mereka menggunakan itu supaya mereka kebal, Bang. Itu keren. Dan ini menarik, Mak. Ini hikayat perang Sabil. Nah, ini yang biasanya dibacakan sebelum berperang. Karya sastra yang ditulis Iya, oleh Pak. Tengku Cik Pantai Kulo. Cik Pantekulu paling terkenal. Jadi orang-orang Aceh sebelum berperang dia baca ini. Semangat juangnya hebat sekali. Apa Dek? I did that in Noah's house. Oh, kamu belajar baca Al-Quran di rumah Miwa. Hebat kamu Dek. Ya, berapa orang pahlawan. Ada Teku Umar, ada Cik Ditiro. Nah, ini Sultan Aceh terakhir, Tengku Daud Bereh, seorang ulama yang sangat dihargai di Aceh. Dan sebentar Bang, ini lihat, ini bendera Aceh ini dulu. Nah, wah, ini parang semua bos, parang semua. Dan ada bedil Bang, bedil itu zaman Belanda punya itu Bang. Di pirate dia bisa use ini. Once dia run out of bullet, dia just. Oh, nah, saya itu salah satu orang yang paling bangga ya Mak. Aceh itu punya banyak sekali pahlawan-pahlawan perempuan yang luar biasa. Nih ada
Malahayati, seorang laksamana perempuan Aceh, dan dia orang pertama di dunia. Cut Nyak Dien sangat inspirasi. Perjuangannya, bayangkan saja, dia sampai matanya buta dengan umur yang paling tua, dia masih berperang. Ketika dia ditangkap, dia tidak mau menyerah. Itu luar biasa. Ada Cut Mutia, ada Pocut Merah, ya. Ini ada Teku Pakinah, ya, dan Pocut Baren. Nih, ini Mak, ini foto asli ketika Cut Nyak Dien ditangkap. Bayangkan, dia sudah buta waktu itu. Itu luar biasa. Ada pedang dahsyat Bang. Syuk. Perlawanan, karena perang Aceh merupakan perang terlama, sehingga Belanda banyak rugi di perang Aceh itu. Nah, ini kayaknya tentang sosial ekonomi. Jadi pekerjaannya, ada orang tombak rusa Bang, ya. Nah, tombak rusa. Nah, ini untuk taruh padi. Ini tahu nggak Bang? Ini ukuran, ini liter. Ini 1 liter beras. Itu 1 kating istilahnya. Jadi kira-kira 10 liter atau 20 itu kating. Nah, karena memang kita anak petani. Nanti saya kalau kawan-kawan ke kampung ibu saya bisa lihat. Tuh. Ini untuk nangkap ikan, Bang. Bang, ini untuk tangkap ikan ini. Bapak, ada ini di dalam ini. Apa? Itu. Oh ya? Ya. Oh, itu untuk ukuran Bang, itu untuk ukuran. Jadi ini untuk ngangkat-ngangkat nih. Session. Ini menarik karena di Aceh itu sebenarnya ada kurang lebih, saya belum pasti ya. Ini pengetahuan saya aja nih, kurang lebih itu 8 sampai 9 bahasa. Jadi kita cek dari sini nih, suku yang hidup dengan keberagaman pakaian dan bahasanya, tapi saya kurang pasti jumlahnya. Nanti kawan-kawan bantu saya. Nah, ini adalah suku Aceh yang tinggal di pesisir, ada suku Gayo yang di pegunungan, ada Singkil di bagian barat dan selatan di pulau, ya. Lalu ada suku Anak Jame di wilayah selatan Aceh. Nah, mereka menggunakan bahasa seperti orang-orang Minangkabau. Ada suku Klud, orang-orang yang di sana di atas Aceh Selatan sedikit. Nah, ini adalah suku yang mendiami wilayah Aceh Tenggara. Nah, ini yang terakhir di wilayah timur pesisir Aceh, orang-orang Tamiang, mereka berbahasa Melayu, ya. Nah, itu perhiasan-perhiasannya. Nah, ini section yang paling spesial untuk kita karena kita seniman kan. Ini canang kayu, ya. Nah, ini rapai. Nah, rapai itu banyak jenisnya. Ada rapai uruh yang besar-besar ini. Lalu mungkin ada rapai gerimpeng yang dipukul. Dah makin lama ukurannya juga sampai yang paling kecil itu kecil banget, Mak. This the rapai we have. Iya. Kita punya rapai yang sedikit lebih kecil. Lebih kecil daripada ini. Nah, ini gendrang dengan dia biasa. Gendrang bahasa Aceh, ya itu kan bahasa Indonesia. Gendrang. Nah, ada sticknya, pemukulnya. Nah, lalu ini ada gendang dan ada gong dan ada karena pengaruhnya kan dari pengaruh Cina, gong. Dan rempah Aceh, ya. Nah, jadi kita juga tahu kenapa Portugis, Belanda dan yang lain datang, ya karena memang rempah-rempah inilah. Itu banyak sekali penyebutan untuk Aceh. Jadi ada yang menyebutnya Acin, ada yang Acen, ada Acun, nah ada Acin, Acai. Nah, ini tulisan-tulisan ini tentu fakta-fakta dari banyak catatan tentang Aceh. Saksikan terus Pak Mur Australia. Sampai jumpa. Kita sih travelnya naik motor, bos, biar aman, aksesnya lebih mudah. Nah, ini motor kita.